kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya percaya dan berharap bahwa Bapak Ibu, Saudaraku semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan akan menyingkapkan dan Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat kepada hamba-Mu dan kepada kami semuanya. Berkati renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh sehat, rohani kami, jasmani kami, bahkan kehidupan kami yang kami lalui menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Hidup Memberi Buah. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tapi saya akan membacakan bagian ayat yang ke-5. Nah, demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kerinduan daripada Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya, yaitu kepada kita semuanya, adalah agar supaya kita orang-orang percaya hidup dan memberi buah. Tuhan dipermuliakan jika setiap orang percaya menghasilkan buah. Itu ayat yang ke-8 di dalam Yohanes. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Wow, luar biasa saudaraku. Kalau kita berbuah dan buahnya itu banyak, kita disebut murid-murid Tuhan Yesus. Itu kerinduan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita hidup di dalam kehidupan di dalam dunia ini untuk memberi apa? Memberi buah. Itu juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat yang ke-22, nanti saudara bisa membacanya, bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini,
ketika saya dan saudara hidup di dalam dunia ini, ketika orang-orang percaya kepada Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini, saudaraku, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus harus berbuah. Jadi ada tugas yang kita kerjakan, ada tugas yang harus kita laksanakan sebagai orang percaya, kita hidup memberi buah. Nah, saudara, renungan pada pagi hari ini menjelaskan bagaimana kita bisa berbuah. Nah, bahkan bukan sekedar berbuah saja, tetapi harus berbuah banyak. Dan bukan hanya berbuah banyak saja, tetapi harus bisa dinikmati. Buahnya itu matang dan bisa dinikmati, sehingga orang yang menikmatinya itu merasa dikenyangkan, merasa dipuaskan, merasa mendapatkan sesuatu, energi yang baru. Itu yang dimaksudkan pada renungan pada pagi hari ini, saudaraku. Nah, ada dua hal kalau kita membaca di dalam perikop ini, Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, yaitu kita sebagai ranting, kita sebagai carang-carangnya, itu ada dua hal. Carang yang berbuah dan carang yang tidak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Nah, yang tidak berbuah di sana dikatakan kalau ranting-ranting itu tidak berbuah, maka dia akan dipangkas atau dipotong, lalu ranting-ranting itu mengering. Setelah kering, apa yang terjadi, saudaraku? Dikumpulkan oleh orang, lalu untuk apa? Untuk dibakar. Artinya, saudaraku, di sini kalau tidak menghasilkan buah, itu tempatnya apa? Tempatnya bisa di dapur kalau ranting-ranting itu untuk dibakar. Setelah itu tidak ada gunanya lagi, sudah. Tetapi bagi ranting-ranting yang berbuah, itu akan dibersihkan dari hama-hama yang ada. Nah, kalau kita boleh berpikir, mana yang harus kita pilih? Ranting yang tidak berguna, dipotong menjadi kering, dan akhirnya dibakar, ya, dikumpulkan oleh orang, dibakar, terus habis itu sudah tidak ada ceritanya lagi. Nah, tapi bagi kita, tentunya kita memilih ranting-ranting yang berbuah. Karena dibersihkan, setelah itu, ya, kalau buahnya matang menjadi tua, bisa juga buah itu nanti kalau ada bijinya, saudaraku, biji itu menjadi kering, nah ditanam lagi, akhirnya apa? Lipat kali ganda pertumbuhannya, banyak sekali. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi ranting, ya, yang tidak berbuah, maka kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saudaraku, selama hidup di dalam dunia ini menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya lagi. Tapi Tuhan menginginkan supaya kita ini memiliki kegunaan, memiliki faedah, memiliki manfaat. Manfaat untuk siapa? Untuk orang lain. Nah, dari apa yang kita baca, kita renungkan, dan kita selidiki di sini adalah apa? Ada beberapa hal, paling tidak saya akan berikan dua, ya. Dua hal yang dapat mendorong kita untuk kita bisa mengalami atau berbuah banyak. Berbuah yang lebat. Yang pertama apa, saudaraku? Ya. Saya akan mengajak kepada saudara membaca bagian tadi, ya. Firman Tuhan mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi yang pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita,
yaitu supaya kita bisa berbuah dan berbuah banyak, yaitu tinggal di dalam Kristus. Saudara, makna atau tinggal di dalam Kristus ini bukan sekedar berada bersama dengan Dia, tetapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Yaitu supaya kita memiliki persekutuan yang intim, yang erat dengan Kristus, dan itu bukan hanya diwujudkan dengan apa? Membaca firman Tuhan, berdoa, memuji, sharing kebenaran firman Tuhan, sudah membagikan kesaksian kepada orang lain. Bukan hanya itu saja, saudaraku. Tetapi memiliki satu kehidupan yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan keseriusan kita di dalam kita mengiring Kristus dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan kata lain, orang yang tinggal di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya. Jadi ini benar-benar melekat, saudaraku, seperti ranting yang berbuah tadi melekat erat. Dia akan mengambil sari-sari makanan dari pokok anggur, pokok yang ada, dari pohon yang ada, dikeluarkan, ditarik ke sana, sehingga apa? Dia dapat mengeluarkan energi untuk bisa menghasilkan buah. Nah, inilah saudaraku yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Tinggal di dalam Kristus itu benar-benar melekat. Memiliki satu hubungan yang tidak dipisahkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Apakah itu kesulitan, saudaraku? Apakah itu ada hama, serangan-serangan yang datang dari luar? Atau secara tidak langsung itu yang menghambat pertumbuhan kita, pertumbuhan daripada ranting itu untuk bisa mengeluarkan buah. Nah, ini merupakan suatu perjuangan, saudaraku. Saya dan saudara butuh perjuangan untuk bisa menghasilkan buah, untuk berbuah bagi orang lain, untuk bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu apa? Tinggal, melekat, dan memiliki persekutuan dengan Tuhan yang kuat untuk supaya apa? Kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tadi saya jelaskan bahwa untuk menjadikan Kristus atau Tuhan menjadi pribadi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan ini dengan cara apa, saudaraku? Yaitu menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Sang Penguasa, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini saya akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu kalau tadi yang pertama, supaya kita berbuah banyak, supaya apa? Kita hidup di dalam Kristus. Nah, bagian yang kedua yang saya akan sampaikan kepada kita semuanya, yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu apa? Yang kedua, Kristus tinggal di dalam kita. Ayat tadi dengan jelas mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan, saudaraku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa yang terjadi, saudaraku? Ia berbuah banyak. Jadi yang kedua, apa, saudaraku? Yang kedua adalah Kristus tinggal di dalam kita. Nah, ketika seseorang tinggal di dalam Kristus, apakah secara otomatis Kristus tinggal di dalam dia? Ini menjadi pertanyaan, saudaraku. Seharusnya dua hal ini bekerja bersama-sama. Karena apa? Orang yang tinggal di dalam Kristus,
belum tentu Kristus tinggal di dalam hidupnya. Mengapa demikian, saudaraku? Karena apa? Karena dia kurang menyerahkan diri, kurang totalitas untuk dikuasai oleh Kristus. Dia masih ada keakuannya, dia masih mengendalikan dirinya sendiri, saudaraku. Untuk apa? Untuk kepuasan diri. Nah, kalau sudah Kristus tinggal di dalam kita, artinya apa? Kristus yang berhak mengendalikan, Kristus yang berhak untuk apa? Memimpin seluruh kehidupan kita. Nah, orang-orang yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia, saudaraku, ini akan mengalami satu pertumbuhan yang luar biasa. Karena apa? Dua-duanya, dari manusia bekerja dan dari Allah, sumber daripada segala sumber itu, bekerja dengan maksimal. Karena apa? Orang yang hidup di dalam Kristus menyerahkan dirinya sepenuhnya dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita ini merasa tinggal di dalam Kristus. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita tinggal di dalam Kristus. Benarkah itu? Benar. Bisa juga terjadi, saudaraku. Tetapi apakah Kristus tinggal di dalam hidup kita? Belum tentu. Karena apa? Nah, itu tadi saya katakan bahwa, saudaraku, ya, ada seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan menggerakkan hidup kita, menggerakkan hati kita untuk apa? Kita memberkati orang yang dalam keadaan kekurangan, misalnya. Kita melakukan aksi sosial kepada siapa? Kepada orang-orang yang membutuhkan. Digerakkan oleh Tuhan untuk melakukan itu, tetapi kita masih menahan diri. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Seringkali kita menutup apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk apa? Untuk supaya kita bergerak. Tuhan izinkan kita bergerak. Berdoa untuk ini, melakukan untuk ini, mengerjakan untuk ini. Tapi kita tidak mau melakukannya. Artinya apa? Kita masih hanya tinggal di dalam Kristus, tetapi Kristus belum tinggal di dalam hidup kita. Karena apa? Kita masih mau menguasai diri kita, bukan Kristus yang menguasai diri kita. Mari kita renungkan, saudaraku, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, paling tidak, ya, sebagai anak-anak Tuhan kita memberikan keleluasaan pada Tuhan. Untuk apa? Untuk menguasai, untuk berkarya, untuk bekerja dalam hidup kita. Nah, jika Kristus tinggal di dalam diri kita, yang terjadi adalah sesuatu penundukan diri, penyerahan diri, ketaatan, ya, secara total. Dan ketika Tuhan gerakkan, maka kita akan melakukan. Maka ketika kita melakukannya, saudaraku, saudaraku, itu akan menjadi luar biasa kehidupan kita. Nah, pribadi yang tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam diri kita, ya, akan menghasilkan pertumbuhan yang sehat, ya, sebab sumber ataupun vitamin-vitamin nutrisi dari Tuhan itu dialirkan ke dalam kehidupan kita. Sehingga kita apa? Kita juga akan bisa merasakan kalau seandainya itu terjadi dalam diri saya. Orang yang perlu bantuan itu terjadi pada diri saya. Apa yang saya rasakan? Kalau saya bisa melakukannya, saudaraku, kalau kita bisa mengerjakannya, kita tutup mata. Kalau kita pada posisi yang seperti itu, saudaraku, betapa sedihnya kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah dengan kehidupan kita sekarang ini. Jika kita menerima sumber dari Tuhan, sumber berkat daripada Tuhan, maka
pertumbuhan kita akan semakin kuat, semakin dapat menghasilkan buah yang sangat lebat. Nah, oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama. Saya masih belajar, saudaraku. Ya. Jadi dalam renungan pada pagi hari ini saya belajar bersama-sama dengan saudara. Mari kita memperhatikan kehidupan kita. Bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah tinggal di dalam Kristus? Dan Kristus tinggal di dalam hidup saya? Saudara, mari kita merenungkan bersama-sama. Kalau saudara dan saya, kalau kita semuanya ingin bertumbuh, berbuah, dan berbuah banyak, mari kita bersama-sama tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita dikuasai oleh Tuhan. Maka ada perasaan atau kepekaan di dalam diri kita untuk kita melakukan hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Nanti Tuhan belum menggerakkan, kalau sudah peka, saudaraku, kalau saya dan kita semuanya sudah peka, ya, sebelum Tuhan menggerakkan, kita sudah tergerak lebih dahulu. Karena apa? Ada kuasa yang mengalir, yang ingin selalu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ya, jikalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, dan sebaliknya, saudaraku, kita tinggal di dalam Yesus Kristus, maka kita bisa bilang, ya, suka-suka Tuhan, suka-sukanya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Nah, sekarang bukan waktunya mau-maunya kita, tetapi waktunya mau-maunya Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan pencerahan dan memberikan berkat rohani kepada kita semuanya, sehingga kita akan semakin bertumbuh. Mari kita berbuah bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyempurnakan semuanya, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mau bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Berbuah banyak dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berikan kepekaan kepada kami, supaya kami tahu ketika kami dalam posisi seperti orang yang sedang membutuhkan, apa yang terjadi. Tentunya kami akan mengharapkan pertolongan. Tapi kami percaya pertolongan itu datang dari atas, dan Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya, berkat-Mu melimpah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Mari kita tetap jaga kesehatan, supaya kita semuanya bisa beraktivitas dengan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, kemanapun, dimanapun saudara pergi, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa dan tetap semangat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom.